Pipit? Ya. Oh iya. Ya. Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Renjang satu semuanya dan juga sampurasun buat adik-adik SMKN 1 Cisarua ya. Selamat pagi dan juga selamat berjumpa tentunya dengan kami dalam program khusus Satuhu dalam Pendidikan melalui 107,8 informasi sehat, cerdas bermedia. Radio 1 FM Kabupaten Balarea. Senang sekali tentunya rasanya buat Renjang satu semuanya. Kami di sini bisa diberi kesempatan untuk bisa memfasilitasi dunia pendidikan ya. Yang sudah berapa bulan ini mungkin kita tidak bisa mengajar secara langsung ya dikarenakan pandemi COVID-19. Dan juga tentunya kali ini Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat akan menyampaikan program luringnya melalui Radio 1 FM Bandung Barat. Dan juga siaran ini juga dapat disimak melalui live streaming di Klik Radionet Satuhu atau di YouTube channelnya Satuhu Channel ya. Dan juga semoga Renjang satu semuanya lagi dalam kabar baik, sehat ya. Dan juga buat adik-adik siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cisarua juga dalam keadaan baik dan juga sehat. Dan juga di sini juga Putra sudah bersama ada Bapak Kori ya dan Ibu Vivit yang akan memberi materi pendidikan agama dan budi pekerti ya. Betul. Oke, untuk kelas Untuk kelas 11. 11 ya. Oke. Dan juga tentunya buat Renjang satu semuanya juga yang mendengarkan dimanapun berada dan juga buat adik-adik SMK Negeri 1 Cisarua juga bisa di subscribe nanti ya YouTube channel 1 FM-nya. Jadi bagi kalian yang mungkin terlewati atau misalkan ingin mengulang kembali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak, itu bisa dilihat lagi nanti di YouTube channelnya sesuai dengan pelajaran dan juga kelas yang ada di sana ya. Oke, dan juga buat Renjang satu semuanya dimanapun berada ya, di sini udah ada Bapak Peri dan Bu Pipit yang akan menyampaikan. Mangga silahkan Ibu Bapak untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih Kang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih bisa ya, berkumpul meskipun tidak bertatap muka, tapi kita saling mendengarkan dari hati ke hati tentunya, dan juga ada manfaat di dalamnya ya. Tidak lain dan tidak bukan, ini semua karena berkat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, seperti itu. Salawat serta salam tidak lupa mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan suri tauladan dan juga kiblat pendidikan untuk kita semua ya. Memang tidak secara langsung beliau Rasulullah SAW tidak memiliki gelar SS seperti saat ini ya yang dimiliki oleh guru, tapi gelar langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan beliau menjadikan suri tauladan ataupun contoh ya untuk kita semua sebagai umatnya, seperti itu. Dan mudah-mudahan di akhir nanti di hari kiamat nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi hari ini sesuai dengan agenda kita ya Bu Pipit, alhamdulillah ya qadarullah kita bisa diberikan kesempatan kembali siaran di Radio Satuhu 107,8 FM ini, dan juga alhamdulillahnya juga diberikan kelancaran dari ke hari ke harinya, dan juga kita semua diberikan kesehatan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana
kesehatan merupakan investasi yang sangat ini ya, yang nantinya kita kalau misalkan tidak sehat pun juga kurang ya, seperti itu. Baik, untuk pagi ini di tingkat 11 kami akan sedikit mengulas ya. Jadi teman-teman nanti boleh ya rencang 1HU siswa-siswi SMK khususnya kelas 11, nanti kalaupun nanti ada pertanyaan, nah silakan nanti sampaikan saja ke nomor yang akan nanti disampaikan oleh moderator radio ya, seperti itu. Baik, untuk materi yang akan kita ulas yaitu kajian surat At-Taubah ayat 105 berkaitan dengan pentingnya etos kerja ya, yang mana SMK merupakan sekolah yang nantinya itu bisa di langsung kerja ya, karena kalau untuk umum memang beberapa hal perlu ada persyaratan seperti pendidikan lanjutan ya. Nah untuk SMK karena memang ada kompetensi keahliannya, jadi tidak perlu khawatir ya dalam mencari kerja. Nah kita di sini perlulah ya memberikan bekal kepada rencang 1HU khususnya siswa-siswi SMK. Bagaimana sih nanti teman-teman ketika sudah beres sekolah itu dalam bekerja ya, kemudian dalam meneruskan atau melanjutkan yang memiliki cita-cita ya, seperti itu kurang lebih. Nah sebelum ke kegiatan penjelasan ataupun ulasannya, PABP pasti ya memiliki dalil-dalil ataupun sumber-sumber hukumnya yang mana perintah-perintah itu tidak semerta-merta muncul aja dari guru PAI atau dari guru agama, tapi ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang ada di dalam kitab kita Al-Qur'an ya, seperti itu. Nah, untuk itu kesempatan pertama kita dengarkan dulu ayat yang berkaitan dengan etos kerja, yaitu surat At-Taubah ayat 105 ini ya, seperti itu yang akan dibacakan oleh Ibu. Ya, Siap, Bu? siap, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik, untuk semuanya rencang 1HU, silakan jika ada Al-Quran terdekat silakan untuk membukanya. Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik, untuk semua rencang 1HU, hari ini kita akan sedikit bahas atau ulas tentang tajwid dari ayat ini. Yang pertama ada kalimat fasayarallahu. Ini memiliki hukum ilmu tajwid, disebut dengan huruf lam dibaca tafhim, yaitu karena ada lafal jalalah ya, atau disebut dengan ada huruf lam dalam kata Allah yang didahului huruf fathah. Yang biasanya disebut tafhim itu jika ada lafal jalalah didahului huruf fathah dan domah ya Pak. Betul. Yang jika ada lafal jalalah didahului huruf kasroh, maka itu disebut tarkik ya Pak ya. Betul. Oke. Untuk yang kedua ada amalukum wa rasuluh. Itu ada idhar safawi karena ada hukum mim mati atau mim sukun menghadapi huruf waw. Untuk yang ketiga ada kata atau kalimat wa rasuluhu wal mu'minun. Ada masilah qasirah, yaitu ha domir yang didahului huruf domah dan diikuti wawu berfathah. Kemudian jika menghadapi huruf hamzah, maka itu disebut apa Pak Kori? Masilah? Ya, itu betul. Kemudian yang keempat ada wal mu'minun. Ada yang disebut dengan alif lam komariah karena alif lam menghadapi huruf mim. Untuk yang kelima itu ada wasaturadun. Huruf ro dibaca tafhim karena huruf ro berharokat fathah.
Jadi huruf ro dibaca tafhim itu jika ada huruf ro berharokat fathah dan domah. Dan dibaca itu tebal. Dan jika ada huruf ro berharokat kasroh, maka itu dibaca tahrik atau tipis. Iya. Ketujuh, wasyahadah. Itu alif lam syamsiah karena alif lam menghadapi huruf sya. Selanjutnya ada fayunabbiukum bima. Itu disebut ikhfa sapawi. Kita bertemu dengan huruf mim sukun atau mim mati bertemu huruf ba. Selanjutnya ada kuntum ta'malun. Ini masih hukum mim sukun atau mim mati yang disebut idhar sapawi karena mim sukun bertemu huruf sa. Kemudian ada ta'maluna, dibacanya karena wakof maka dibaca ta'malun dan disebut mad arid li sukun. Nah, itu sedikit ulasannya Pak Korit tentang ilmu tajwid. Betul. Nah, rencang 1HU khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Cisarua ya, di sini kami akan menekankan kembali untuk BTQ ya, Bu. Ya. Karena memang kita jarak jauh seperti ini susah ya, tidak seperti tatap muka di sekolah. Kalau ada siswa-siswi kita yang curhat nih Pak, saya belum bisa baca Quran dan sebagainya, alhamdulillah ya kita akan selalu bantu. Tapi untuk di kesempatan ataupun di kondisi seperti ini, barang tentunya rencang 1HU harus lebih kreatif lagi mencari media ataupun referensi ataupun sumber lain ya untuk belajar baca Quran. Metode-metode gitu ya. Betul ya, karena bagaimanapun baca Quran itu modal utama bagi kita umat Islam dalam membaca buku panduan ya. Kalau misalkan memahami ya gitu. Memahami. Kalau misalkan kita nggak bisa bacanya, bagaimana kita memahaminya, seperti itu mungkin ya Bu Pipit ya. Betul sekali. Iya, nah jadi silakan untuk rencang 1 semua, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Cisarua, apabila di rumahnya ataupun di lingkungan masyarakatnya ada kegiatan pengajian, ada kegiatan semacam madrasah diniyah ya, jangan memandang usia karena sudah dewasa, karena sudah merasa besar ya. Kalau ilmu itu tidak memandang seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan memang perlu untuk digali, dipelajari ya, silakan saja ya teman-teman semua rencang 1HU untuk mencari ya sumber-sumber lain untuk belajar baca Al-Quran seperti itu. Atau misalkan banyaklah media-media yang baru ya Bu ya. Sekarang banyak metodenya juga gitu Pak, lebih menyenangkan gitu ya Pak ya. Iya ya, jadi di YouTube tuh yang suka nonton YouTube ya. Nah bisa tuh ya di sana ya, atau yang tidak ada internet pun bisa ya, di TV, di radio saat ini juga bisa ya belajar untuk baca Al-Quran. Nah seperti itu mungkin. Nah kemudian berikutnya mungkin untuk asbabun nuzul, karena dalam setiap ayat itu ada sebab-sebab turunnya ayat ya, seperti itu mungkin ya Bu ya. Nah untuk At-Taubah ayat 105 ini tidak ada asbabun nuzul khusus ya, tapi melainkan di sini Allah menegaskan kembali ya Bu ya, bahwasanya ada perintah untuk fasayarullahu ya, maka bekerjalah. Itu semi-semi perintah ya, yang mana silakan manusia ya seluruh yang ada di muka bumi ini bekerja ya, dan tapi ingat juga akan dilihat oleh Allah seperti itu. Jadi perintah untuk bekerja itu memang ada ya rencang 1HU semua. Jadi tidak ada tuh alasan-alasan malas-malasan ya, karena Pak saya cukup aja berdoa dan tawakal ya, usahanya dia lewat seperti itu. Nah di sini rencang 1HU semua ada perintahnya, jadi harus dilaksanakan seperti itu ya. Dan juga SMK produktivitasnya harus tinggi ya, karena belajar berbagai macam keahlian ya, seperti itu. Mudah-mudahan sudah dilatih gitu ya Pak ya. Iya ya, dari kelas gitu 10 sampai kelas 11 nggak kerasa 3 tahun itu rencang 1HU semua, khususnya siswa-siswi SMK itu belajar berbagai macam hal keahlian ya, skill ya, seperti itu. Jadi bersyukurlah yang sekolah di sini ya, karena tidak semua siswa-siswi
itu bisa merasakan kesempatan bersekolah ya. Ya betul sekali Pak. Iya, seperti itu ya. Nah, kemudian juga di dalam ayat ini nanti akan dibahas oleh Ustadzah Pipit ya, yang berkaitan dengan sikap-sikap ataupun hal-hal yang nantinya bisa diterapkan. Nah, tapi untuk menunjang teman-teman memahami ayat ini ya, Bapak akan bacakan terlebih dahulu untuk isi kandungan ayatnya ya, teman-teman. Baik, yang pertama, perintah dalam surat At-Taubah ayat 105 ini ternyata ya, ini saya Bu malam-malam sharing dulu ya. Iya, sharing dulu karena takutnya ada yang kelewat ya, takutnya ada yang memang keliru ya. Jadi saya sharing dulu ke teman-teman ya tentang materi ini, seperti itu Bu. Nah, ternyata setelah ngobrol-ngobrol itu ya, yang satu semua, jadi bekerja itu tidak tujuannya itu tidak melulu tentang masalah penghasilan atau uang gitu intinya ya. Ternyata lebih dalam dari itu ya. Nah, bahkan di sini kalau misalkan kelas 11 sudah membaca materinya, isi kandungannya pertama kali itu bukan masalah mencari uang loh. Jadi apa itu Pak? Coba ya, yang satu kelas 11 yang sudah megang modulnya ya, silakan dibaca ya. Yang pertama dalam isi kandungannya itu ternyata adalah perintah bersodakoh dan berzakat. Jadi Pak belum juga kerja udah diberi perintah mengeluarkan, nggak salah nih gitu Bu. Nah, ternyata memang amalan ini ya, fakuli malu itu lebih dalam dari yang namanya kerja seperti yang kita tahu saat ini ya, nyari uang, ngabisin waktu dan sebagainya. Tapi lebih dari itu apa? Jadi kita bekerja itu agar nantinya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu. Jadi bekerja itu bukan untuk diri sendiri ternyata ya. Jadi untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Sering membantu gitu ya. Betul ya. Sekarang kerja rodi ya, kemudian banyak penghasilan, tapi tidak pernah tuh bagi-bagi, maksudnya sodako ya, bersihin harta gitu kan, zakatnya tidak kelupaan gitu ya, kelewat ya. Sedangkan di kita itu sudah ada aturannya ya. Zakat kalau misalkan buat rencang satuhu yang punya usaha di bidang pertanian itu ada hitungannya. Sudah diatur ya Pak? Sudah diatur ya. Jadi memang ternyata lebih dari itu, ikmalu di sini itu memang tujuannya untuk berbagi kepada orang lain, khususnya kepada yang membutuhkan, seperti itu ya. Jadi sampai di sini dulu ya untuk pemahamannya bagian pertama nih, isi kandungan ya, rencang satu semua. Kalau misalkan rencang satu semua nanti sudah bekerja ya, titip nih ya, jangan lupa untuk sedekah dan berzakat, seperti itu Bu ya. Jadi jangan dulu, wah saya bekerja pengen beli anu ya. Itu pemberian dari Allah ya, jangan khawatir, insya Allah pasti akan ada rezekinya selalu ya. Banyak cerita Bu ya, yang pekerjaannya cuma narik beca ya. Maksudnya kalau dari segi matematika manusia mah jauh ya dari kata wah nggak akan mungkin nih misalkan pergi haji ya, tapi kan subhanallah ya Pak ya, iya, Allah berikan jalan gitu untuk orang yang bersungguh-sungguh gitu ya Pak ya. Betul ya. Jadi memang doa, nah yang kelewat tuh usaha tuh ya. Jadi ikhtiar itu ternyata bukan melulu tentang masalah penghasilan yang bentuknya harta gitu ya, uang dan sebagainya, tapi ikhtiar atau usaha itu ibadah ternyata ya. Coba kenapa dalam bahasa Al-Quran itu ada bahasa di sini ya, fakuli malu, ikmalu amala ya malu gitu ya, bangga bekerjalah. Kemudian di kita ada istilah amalan solihan. Nah, berarti kan amalan teh apa? Beramal gitu ya Pak. Pekerjaan. Pekerjaan. Iya, pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan yang soleh gitu, pekerjaan yang betul-betul memang dilandaskan, didasarkan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala gitu.
Nah sekarang di sini kami ya posisinya sebagai pendidik juga insya Allah ya meluruskan niat, jadi betul-betul bekerja kami ini karena Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah ya, buat yang satu semua yang juga bekerja sebagai pendidik ya, niat kita itu memang betul-betul diperhitungkan ya. Kalau misalkan memang niatnya itu belok, itu sama Allah langsung ditegur gitu Bu. Ya. Iya, soalnya saya juga pengalaman gitu. Seperti apa tuh Pak? Iya, misalkan saya pengen mengajar ya, terus kemudian masuk ke kelas, niatnya itu pengen apa ya, pengen keren di mata anak-anak gitu. Ya biasa tahun pertama lah ya, tahun pertama. Nah, Motivasinya terlalu tinggi gitu ya Pak? iya ya, tapi ternyata sama Allah ditegur gitu. Tiba-tiba masuk ke kelas, saya belepotan ngomong ya, jadi aja. Nah itu bagi kita pendidik betul-betul ya, yang namanya niat itu sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi tidak usah khawatir masalah rezeki ya, insya Allah ya, dapur dan sebagainya itu pasti akan terisi gitu. Nah, cuman untuk siswa-siswi nih yang satu masih belum nih paham tentang masalah bekerja gitu Bu. Ya, nah, mudah-mudahan di materi ini kita bisa memberikan apa namanya pencerahan lah ya, masukan ya, mumpung masih pagi kan, pencerahan ya. Ternyata kerja itu bukan melulu tentang masalah uang ya, seperti itu. Nah itu untuk bagian yang pertama ya. Yang keduanya amal soleh sudah dibahas tadi. Ternyata memang bekerja itu harus disandingkan dengan yang namanya ilmu agama. Seperti itu Jadi Bu. bekerja tanpa ilmu agama itu akan sulit tuh ya Pak ya? Sulit banget Bu. Sulit sekali. Iya, bahagia di dunia tapi di akhiratnya Ya betul gitu. ya seperti itulah nanti ya. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman semua. Jadi kita bekerja di sini cuma numpang kok di dunia ya, hanya sementara ya. Sedangkan nanti di akhirat itu adalah betul-betul kampungnya yang abadi ya, kampungnya yang nantinya jangka waktunya panjang sekali ya. Bahkan kita bertemu dengan langsung dengan pencipta kita ya, dan sebagainya. Nah itu yang kedua. Jadi amal soleh ini memang harus ditempelkan ya dalam pemikiran anak-anak ya, siswa-siswi kita, rencana satu semua. Karena mau tidak mau tuh ya, agama itu memang harus diselingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi harus seimbang juga ya Pak ya, antara dunia dan akhirat gitu ya. Betul sekali ya, seperti itu. Nah kemudian perlu diingat juga ya, agar nantinya rencang satu semua bisa melakukan amal soleh ini dengan khusyuk ya, dengan baik dan benar. Tentunya di ayat ini ada kalimat penegasan ya, ada kalimat fasayarallahu, artinya Allah akan melihat ya. Jadi rencang satu semua, kerja apapun ya, dimanapun kapanpun, itu tidak perlu khawatir tidak dapat pujian, tidak dapat gaji, honor dan sebagainya. Allah lihat kok ya, Allah lihat kok. Nggak usah misalkan aduh saya udah kerja ini nih takutnya nggak dibayar dan sebagainya. Seperti tidak dihargai gitu ya Pak, iya. sedih gitu yang Sedih. menurun atas kerjanya gitu ya Pak ya. Gitu ya, aduh saya merasa didolimi ya, tidak dilihatin sama orang lain. Loh, kita punya Allah kok, tenang saja, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah mungkin bagian dari isi kandungan ya kita akan lanjutkan dulu ya setelah iklan-iklan. Nomornya nanti diumumin aja Pak. Yap. Nomornya diumumin aja sama Oke. diumumin aja nomornya. Ya kalau ada yang mau bertanya nanti dikasih tahu aja pakai nomor itu kan. Ada
ada salam katanya dari Renjang 1 yang ada di Cianjur Oh iya. buat Bapak Ibu gurunya sama yang di Betul, betul, Sukabumi. betul. Kemarin ini. Sekarang Oh iya sekarang. Sampai Sukabumi. sampai Oh. Sukabumi, Cianjur sampai puncak. Puncak. Iya. Wow. Keren. Kalau Cianjur sama Sukabumi merata sih. Waalaikumsalam. Berarti langsung ke eh, berarti langsung ke sini aja Bu, isikan kami kita ya. Kenapa Pak? Ini mah ngobrol aja. Ngobrol aja ya. Yang mau bertanya silahkan ya, berarti udah ini 10 menit, udah ini langsung ke pertanyaan. Mana nomornya? Nomor yang ditulis ini ya. Baik ya. Kembali lagi di kegiatan pembelajaran di mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, dikhususkan untuk rencang 1 HU tingkat 11 ya, tapi buat rencang 1 semua yang mendengarkan di luar itu, alhamdulillah terima kasih ya sudah mendengarkan di jadwal kami. Juga salam dulu nih katanya untuk rencang 1 HU yang ada di Cianjur dan Sukabumi ya, khususnya untuk para guru-guru ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga tetap bersemangat ya dalam mengemban amanah ya untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik kita ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah ngobrol sedikit nih dengan Ustaz Pipit, kita akan buka forum pertanyaan ya, mungkin tidak akan banyak tapi silahkan saja buat rencang 1 semua yang akan bertanya berkaitan dengan materi atau kerja di nomor WhatsApp ya 082 115 504 103 ya. Saya ulangi lagi, untuk pertanyaan bisa disampaikan ke nomor WhatsApp kami di 082 115 504 103 ya. Kami tunggu nanti, kalau misalkan masih ada waktu kita nanti jawab ya, diskusi sharing. Kalau misalkan memang waktunya tidak cukup ya Bu ya, mungkin di lain waktu ataupun nanti secara daring kita jawab ya pertanyaan rencang 1 semua, seperti itu ya. Nah, ini meneruskan kembali Bu, untuk prinsip etos kerja itu seperti apa sih ya Bu ya, dalam konteks Islam ya, seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit Bu, untuk lanjutannya dari ayat tersebut. Oke. Baik, terima kasih Pak Kori. Kita lanjutkan kembali bahwa dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, ternyata di sini seorang muslim itu harus merasa tidak cukup gitu Pak. Ketika apa? Jadi kita tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh dan sholat semata. Jadi ternyata Betul. ada beberapa amalan lain yang kita harus melakukan amal-amal yang lain gitu Pak. Harus secara maksimal, harus secara sungguh-sungguh. Oh iya. Gitu. Jadi tidak hanya cukup satu saja kita tinggalkan. Jadi Iya. ada beberapa amal lain yang harus kita kejar, karena sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat disebutkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Betul. Jadi ada beberapa ibadah atau amal-amal lain yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan di dunia ini. Kenapa? Karena kita hidup di dunia itu untuk saling bermanfaat juga gitu Pak, saling Betul. membantu, bermanfaat. Ya seperti itu Pak. Kemudian Setuju. ada yang selanjutnya. Ya.
di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan pahala yang berlipat ganda tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberi contoh baik atau yang mencontohkan. Seperti contohnya seperti ini. Iya. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai amal jariah gitu Amin, ya Pak ya. amin ya rabbal alamin. Sebagai Betul, guru gitu. memberikan materi kepada siswanya misalnya Iya. tentang akhlak, kemudian siswa melaksanakan atau mengaplikasikan akhlaknya di semua lingkungan Amin, gitu ya Pak ya. amin. Iya, itu. Ketika siswa tersebut berakhlak baik, Ya. maka kita pun sebagai guru mendapat pahalanya gitu Pak. Amin. Nah, itu gitu. yang disebut sebagai amal jariah gitu Iya. ya Pak ya. Mengalir gitu Mengalir ya, meskipun gitu. kita sedang diam pun atau bahkan Mhm, sudah sudah meninggal meninggal pun, gitu Bu. amalan baik-baik tersebut itu akan Iya. datang mengalir kepada kita, subhanallah. Oke, untuk selanjutnya peringatan keras nih Pak. Ada kata peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa amal mereka nantinya akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin di hari kiamat kelak. Nah, seperti gimana gitu Pak? Nah, itu tadi sudah disebutkan di awal ya Bu ya. Jadi silahkan bekerja Ya. ya, itu kata perintah yang dipersilahkan gitu ya, diperintahkan dan dipersilahkan gitu. Sok damel lah gitu ya, sok Allah teh. Tapi ya Allah juga melihat pekerjaan kamu semua gitu. Jadi jangan sampai karena saya disuruh kerja nih sama Allah ya, seenaknya aja kan gitu, atau bahkan mendolimi orang lain ya. Nah, itu nanti di akhirat kelak itu akan diperlihatkan ya segala bentuk amalan buruknya ya, yang terselubung tentunya ya. Memang misalkan di dohiriahnya, misalkannya di penglihatan kita orang tersebut tidak kelihatan tuh lagi mendolimi kita ya. Nah, tapi nanti di akhirat itu akan diperlihatkan ya segala amal baik buruk kita ya, dan juga tentunya menjadi peringatan ya untuk kita semua. Kalau misalkan bekerja itu ya intinya yang baik-baik saja lah gitu ya, yang lurus-lurus saja misalkan ya, jangan pernah mencoba hal-hal yang negatif lah ya, seperti itu, karena nanti akan diperlihatkan ya. Memang di dunia mah selumputan ya punya, disembunyikan dan sebagainya, tapi Allah Maha tahu tentunya ya, dan juga malulah kita ya, amal buruk kita juga dilihat oleh Rasulullah SAW ya, seperti itu, dan juga oleh orang-orang solih ya. Nah, jadi ada remah ya, ada peringatan juga, itu harusnya lebih aware untuk bekerja itu memang dilandaskan ya, diniatkan lillahi ta'ala. Saya ingat nih Pak, dulu ada guru saya gitu pernah bilang bahwa ketika bekerja itu kita harus memenuhi 3 katanya. Apa saja itu? Salah satunya memperhatikan 3 maksudnya. Memperhatikan jenisnya, jenis pekerjaannya apa, kemudian niatnya apa, dan caranya bagaimana katanya. Dan jika ketiga hal tersebut diniatkan dengan baik, maksudnya terpenuhi dengan baik, maka amalnya itu penuh gitu Pak. Amalnya itu baik. Contohnya seperti ini. Saya bekerja sebagai guru nih Pak. Kemudian niatnya lillahi ta'ala. Tapi ketika caranya saya melakukan dengan cara yang buruk, apakah itu sempurna nggak amalnya gitu Pak? Ya kan ada 3 tadi ya. Jadi bagaimana kira-kira? Tidak sempurna kayaknya ya Pak ya? Ya tidak sempurna Tidak ya. sempurna ya. Karena yang baik itu memang nggak bisa setengah-setengah ya Bu ya, betul nggak? Betul. Jadi misalkan kalau kita mau berbuat baik itu ya, kalau bahasa sekarang itu pol-polan gitu, nggak bisa sekarang setengah-setengah ngasih apa gitu kan, atau udah dibantu tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan ngilang dan sebagainya, itu kan memang ya dicatat ya, tapi tadi itu ya tidak sempurna mungkin ya. Dan memang harus harus hasilnya baik juga ya Bu ya, amal baik itu. Kalau sekarang kita sholat ya dengan cara yang salah Salah juga ya Pak. Iya betul, kan sudah ada aturan. Caranya baik misalnya ya. Oke. Pekerjaan sholatnya baik, gerakannya baik, niatnya lillahi ta'ala. Tapi subhanallah. ketika dilaksanakan caranya belepotan gimana gitu Pak? Misalnya tidak sesuai dengan syariat gitu. Ya ada 2 kemungkinan itu ya. Yang pertama mungkin karena orang tersebut belum tahu Justru ilmunya itu ya. gitu Harus ya. ada ilmu ya Pak ya ketika bekerja gitu juga ya, betul, melakukan sesuatu. Betul ya. Segala sesuatu itu harus ada ilmunya ya. Betul. Makanya rencang saya tahu yang masih belajar di sekolah nih, bersyukur nih ya, karena memang bisa diberikan kesempatan buat tetap ya belajar dan mencari ilmu. Ini ilmu kalau misalkan
dibentukin uang itu wah nggak bisa lah diganti sama apapun ya. Bahkan ada cerita Nabi Sulaiman itu kan yang diberikan pilihan ya Bu ya, antara harta dan ilmu itu oleh Allah. Nabi Sulaiman milihnya ilmu ya, tapi yang sekarang yang diceritakan itu yang dapatnya selain ilmu, harta Ya, betul ya. sekali. Nabi Sulaiman kaya ya, juga jadi raja ya. Rajanya nggak satu kaum ya, tapi berbagai macam kaum ya, binatang ya, jin bahkan. Itu dari mana? Dari ilmu. Betul ya, jadi ilmu penting ya yang satu semua ya. Jadi bersyukur ya buat yang masih bisa belajar ya, dan yang ada kendala jangan usah khawatir ya Bu ya. Sekarang banyak bantuan Bu ya. Banyak sekali ya Pak ya. Pak nggak ada kuota alhamdulillah dibantu ya Pak ya. dibantu ya. Pak nggak ada sinyal ya, itu beda lagi cerita ya, mungkin bisa pakai Bisa media lain ikhtiar Pak, ya, bisa betul. ikhtiar cari tempat yang terbaik gitu Atau di TV ya, kalau misalkan ada televisi di rumahnya juga sekarang banyak lah ya media-media layarnya televisi itu bisa mencari ilmu-ilmu tambahan gitu ya, maksudnya tidak di sekolah pun sekarang ini banyak sekali kreator yang mengisi pembelajaran melalui media-media selain dari di sekolah gitu, seperti itu. Iya. Baik, nah untuk ada pertanyaan Bu? Nah ini ada pertanyaan nih ya dari teman guru kita nih ya. Sebutin namanya nggak ya Bu? Nanti ya di akhir mungkin ya sebutin namanya. Ini katanya bertanya nih, saya kerja sudah sesuai aturan dan penilaian kerjanya bagus, tapi ekspektasinya beda dari harapan, bahkan hak saya terkurangi. Saya sudah konfirmasi ke pimpinan dan sebagainya ya. Apa saja yang harus saya lakukan ke pimpinan saya dan saya harus gimana sebenarnya? Nah ini memang kalau ekspektasi itu ya namanya juga kita ya berusaha mengharapkan dan sebagainya, tapi Allah yang memutuskan menentukan seperti itu. Nah mulai sekarang ini mungkin sharing saja ya, rencana satu semua. Kalau misalkan dalam bekerja itu tadi sudah dibahas dari awal banget, itu kerja harus lillahi ta'ala ya. Kalau misalkan dapat honor tambahan, kalau misalkan dapat penghasilan lebih, itu hasil dari usaha kitanya gitu. Nah sedangkan yang pemilik rezeki itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi ekspektasinya itu mintanya ke langsung ya ke yang punya rezekinya gitu, yang punya peti harta karunnya gitu ya. Jangan sama yang orang-orang yang kita juga sama kok ya. Para pemimpin juga sama manusia dan diberikan amanah, mungkinnya itu bedanya ya, diberikan amanah untuk menjaga kesejahteraan mungkin ya para pegawainya. Nah kita berdoa kepada Allah ya, ini mudah-mudahan para pemimpin kita ya, khususnya dari level presiden sampai level kalau di sekolah kepala sekolah itu selalu diberikan kesehatan Bu ya, agar tetap bisa memberikan kepada kita kesejahteraan ya, seperti itu ya. Kalau misalkan pemimpin kita sakit kan uangnya dipakai buat berobat ya, maksudnya nantinya kan itu yang dimilikinya itu kan nanti fokusnya ke kesembuhannya gitu ya, bukan berarti dari hak kita ya, dalam artian itu darinya nanti para pemimpin kita itu memang tidak akan fokus ya kalau misalkan tidak sehat. Jadi doakan saja biar sehat ya, dan juga bisa selalu diberikan ingatan untuk kita semua ya, ada kita loh di sini yang bekerja seperti itu. Mungkin itu ya Pak. Oke, terima kasih ya, baik sama-sama ya. Ini mas sharing saja ya, mungkin rencana satu semua yang memahami masalah ini lebih dalam dan berbeda mungkin jawabannya ya, itu tidak jadi masalah juga ya, karena mungkin kondisinya yang berbeda seperti itu. Ini menyambung dengan kondisi sekarang gitu Pak. Iya. Sekarang itu kan sedang masa pandemi gitu betul, ya Pak betul. ya.
banyak masyarakat yang memang sekarang bekerjanya dirumahkan. Nah, Iya. begitu Pak. Dirumahkan, ada yang sampai maksudnya dikeluarkan tanpa adanya upah gitu. Iya, Jadi iya. diputus sepihak. Iya. Sehingga kalau menyangkut dengan pertanyaan ini, mudah-mudahan dengan kita melihat yang lain, kita bisa memberikan motivasi gitu Pak, Iya. bahwa bukan hanya kita saja yang mengalami hal seperti itu, bahkan orang lain pun lebih dari kita gitu Pak. Iya, iya, betul, Kita betul. alhamdulillah misalnya masih ada honor gitu ya, meskipun terlambat, itu harus disyukuri ya Pak ya. Iya. Meskipun memang terkadang kita kecewa itu Iya. boleh kan Pak? Manusiawi. Apakah boleh gitu ya? Boleh ya Pak ya? Manusiawi sih, cuman Manusiawi tidak ya. berlarut-larut. Jangan berlebihan Ya, tidak gitu. berlebihan, Nah, betul. itu pernah saya ingat dulu, saya ingat nih katanya seperti ini. Oke. Kita itu harus fokus tentang apa yang kita lakukan saat ini gitu Pak. Oke. Kita jangan terlalu khawatir dengan masa lalu. Jadi masa lalu jangan terlalu dikhawatirkan, itu Betul. sudah berlalu. Betul. Dan untuk masa lalu harus kita jadikan pelajaran. Nah, Dan betul. kita pun tidak usah mengkhawatirkan masa yang akan datang. Iya. Karena ada satu hadisnya disebutkan, kita itu tidak akan dimatikan di muka bumi ini sebelum rezeki kita itu semuanya diberikan kepada kita. Masya Allah. Jadi katanya ketika kita berumur 4 bulan di dalam kandungan, Allah itu sudah memberitahukan kepada kita bahwa rezekinya berapa, Wah. jodohnya siapa. Makanya kita jangan khawatir gitu Pak Fahri. Oh iya. Jangan khawatir. Karena Jangan khawatir ya, Bu, Allah, ya? ya tenang saja. Jadi Allah tidak akan mematikan manusia di muka bumi ini sebelum rezekinya diberikan semuanya gitu Pak. Masya Allah. Makanya untuk tadi gitu ya pertanyaannya, jangan khawatir kalau memang ada rezeki kita itu masih ada, itu Ya, tidak ya. akan kemana gitu Pak. Betul, betul sekali ya, karena ini juga melihat dari pengalaman, Ndak. Soalnya kan saya tidak bekerja di instansi lain ya, tapi di instansi pendidikan. Yang di pabrik itu ada teman ya yang dirumahkan. Sekarang itu alhamdulillah ternyata penghasilannya itu lebih dari dia bekerja di pabrik, Bu. Kenapa? Coba. Kenapa tuh Pak? Karena berpikir kreatif ya. Itu teman saya jualan produk makanan, Bu. Wah, yang tiap harinya itu alhamdulillah ya selalu ada pesanan. Nah, jadi tidak usah khawatir ya. Jadi banyak pintu-pintu rezeki ya. Di mana satu tertutup, yang satu lagi terbuka. Ya. Jadi kita Itu jangan gimana? fokus pada satu Iya, pintu gitu betul. ya Pak Itu ya. gimana kitanya? Kalau misalkan kita ditutupin pintu satu, diam di depan pintu itu ya, pintu lain juga nggak akan bisa dimasukin gitu ya. Betul, Pak. Nah, makanya lihat peluang itu, lihat kesempatan ya. Insya Allah kok ya rezeki tidak akan bertukar dengan yang orang lain ya, seperti itu mungkin. Nah, dari tadi kita ngobrolinnya masalah pekerjaan orang dewasa ya. Nah, sedangkan di sekolah ini ya, Rencang 1 khususnya siswa-siswi SMK Cisarua. Ini kok Kak, Pak, ini kan kita ngobrolinnya tentang masalah pekerjaan dewasa terus ya. Nah, ini sebagai mungkin sebelum penutup ya di kegiatan pembelajaran ini ya. Nah, sebelum Rencang 1 semua khususnya siswa-siswi SMK itu ada satu pekerjaan yang sekarang lagi dijalankan oleh mereka ya. Jadi sebelum keluar, wah berarti Pak nanti aja kerjanya ya, nanti aja lah, udah belum tamat sekolah ya, masih mau happy ya dan sebagainya. Nah, ini Rencang 1 semua sedang bekerja kok ya. Lah kok ngapain Pak? Nah, itu belajar itu Atas juga kerja amal. gitu ya Pak Iya, ya. itu juga Termasuk atas amalan kerja. ya. Makanya tadi disebutkan di awal, kerja itu jangan cuman melulu dapat penghasilan uang ya. Bekerja itu banyak ya. Nih, yang sekarang lagi dijalankan itu adalah belajar ya. Apakah termasuk atas belajar gitu Pak? Ya, kalau Bisa kerja juga ya? bisa ya, bisa, karena untuk konteks ini masalah kerja itu kan disebutkan tadi ya, adalah amalan solih ya. Nah, belajar kalau misalkan memang lillahi ta'ala niatnya, tidak akan dipaksa orang tua ya, karena digusur sama wali kelasnya gitu kan. Itu kalau misalkan karena lillahi ta'ala, insya Allah ya, lagi susah pun, lagi ada kesulitan pun, Allah bantu dengan Dimudahkan caranya gitu ya, Pak ya. betul sekali ya. Jadi gak usah khawatir, buktinya kok ya. Ini buktinya, ini juga kejadian lucu ya mungkin ya, yang masalah ujian kemarin ya, ujian nasional yang kemarin Ya, tidak betul. sempat dilaksanakan itu kan,
Itu juga mungkin kayaknya dari doa-doa siswa ya. Satu hari sebelum itu gitu ya Pak ya. Aduh ya, tapi ini tidak menyalahkan siswa ya. Tapi kan memang itulah Takdir skenario itu. Allah Iya, gitu betul kan. sekali. Alhamdulillah kan untuk alumni kemarin, alhamdulillah tuh ya 3 tahun tidak terasa sudah dibagikan ijazah lagi ya. Jadi itu rezekinya. Jadi kembali lagi ke ekspektasi, tidak usah terlalu inilah kepada makhluk ya. Jadi betul-betul harapan itu kepada Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, rencana satu semua. Nah, bekal-bekal yang nantinya rencana satu bisa siapkan untuk etos kerja ini sudah diberikan ya di dalam modulnya. Itu ada dari disiplin waktu ya, kemudian rasa taat ya, Jujur gitu ya Pak. jujur ya, tangguh, sehat. Itu elemen-elemen yang harus disiapkan, yang harus dimiliki ya saat ini, dipersiapkan. Dilatih gitu ya Pak Ya ya. betul ya. Dibiasakan. Ya makanya kan sekolah jadi media ini ya buat mempersiapkan mental itu, karena memang diterapkan yang seperti tadi ya, disiplin waktu. Kalau misalkan kerja itu kan datang ke tempat kerja harus tepat waktu, ke Berbeda sekolah. dengan sekolah ya Pak ya. Iya ya, sekolah kan dilatih tuh Ya. ya, jam 7 masuk ya, kalau misalkan terlambat ada sanksi dan sebagainya. Ya itu baru di sekolah ya. Nanti di tempat kerja mungkin lebih dari itu. Iya, betul sekali. Ya mungkin sampai ada PHK dan sebagainya, amit-amit ya. Nah, sekolah lah ya, tempat latihan rencang satu semua ya, silahkan pergunakan dengan bijak, dengan baik ya tempat mulia tersebut ya, sekolah itu dengan amalan-amalan yang sholih seperti itu. Baik Bu, untuk tambahannya Bu, silakan. Oke. Baik, dari tadi kita akan adanya amal soleh gitu Pak. Ini menyambung dengan keimanan. Saya ingat bahwa disebutkan keimanan itu berbanding lurus dengan amal soleh. Semakin dia beriman, maka semakin banyak juga amalnya katanya Pak. Iya, betul. Jadi seorang yang memang lebih memahami banyak agamanya, maksudnya agama, lebih mendalami agama, maka akan semakin banyak amal yang dia perbuat. Kenapa seperti itu? Karena semakin dia mendalami agamanya, contohnya saja dalam Al-Quran ada perintah sodako, dia laksanakan. Betul. Ada perintah untuk berzakat, dia laksanakan gitu Pak. Jadi semakin banyak bukti gitu Pak, bukti dia berimannya. Betul. Katanya seperti itu gitu Pak. Iya betul sekali ya. Modalnya kan memang dari kita lahir itu kan dikasih ilmunya tauhid dulu ya. Adanya ayah kita ya, ayah kita itu kan tauhid dulu ya, keimanan dulu. Mengingatkan jadi, gitu mengingatkan ya. Kamu gitu, punya Tuhan gitu ya. Betul ya, gak usah khawatir, gak usah galau ya. Kalau galau-galau sendiri ya, udah galau jarang ibadah, repot ya. Jadi kalau mau galau tuh di sepertiga malam curhat kepada Allah, insya Allah Allah dengar. Kalau curhatnya ke orang lain ya, apalagi yang memang tidak peduli kepada kita, itu sia-sia ya. Maksudnya capek sendiri ya. Jadi kalau misalkan memang ada tadi ya, ada kecewa, itu manusiawi ya. Nah, kembalikan kepada Allah ya, yang Maha memberi ketenangan gitu ya. Tenang ya, nanti juga cair dan sebagainya ya Bu ya. Jadi iya, jadi nggak usah aduh tanggal ini nih dan sebagainya ya, tidak perlu ya. Jadi insya Allah segala sesuatunya sudah ditentukan, sudah dijatahkan mungkin ya Bu ya, tidak usah khawatir keliru ya. Allah tidak akan keliru dalam memberikan hak-hak rezeki-rezekinya ya. Jadi insya Allah ya. Namun ini juga menyambung Pak, maksudnya ketika ada seorang karyawan yang bertindak seperti itu, berarti harus ada renungan bagi kepalanya juga. Maksudnya untuk atasan atau para pemimpin pun harus merenung. Maksudnya berarti ada sesuatu yang salah tentang etos kerja saya misalnya, etos kerja pemimpin maksudnya. Betul. Jadi harus memperhatikan suara dari para karyawan misalnya. Salah satunya ya itu tadi. Iya. Jadi ada beberapa hak yang memang harus diberikan, harus dilaksanakan gitu Pak. Iya kan, di sini juga di pengertian etos juga ya, pandangan hidup yang baik. Jadi etos itu memang tidak sama dengan misalkan etos kerja di sekolah ini dengan di sekolah mana, itu akan berbeda mungkin ya. Betul sekali. Tapi secara umumnya itu memang berlabuh kepada hal yang baik-baik ya. Kalau misalkan memang tidak
baik atau misalkan ada kekeliruan, itu pasti ada teguran Ya. langsung dari Allah atau melalui manusia atau melalui kejadian kepada dirinya ya. Jadi etos kerja itu tidak untuk pegawai saja ya. Jadi dari mulai kalangan atasan, bawahan ya dan sebagainya itu memang memiliki etos kerja masing-masing seperti itu, Bu. Profesional gitu ya Pak ya. Iya betul sekali ya. Karena tidak bisa disamakan satu sama lainnya ya seperti itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan ada lagi, Bu? Oke, dilanjutkan dulu ya kayaknya di Google Classroom kita ya untuk pertanyaannya, karena pertanyaan ini kebanyakannya muncul di Google Classroom sama di WhatsApp nomor lain ya mungkin. Karena untuk informasi saja, guru-guru di tingkat 11 itu memang dibagi ke dalam 3 guru ya. Jadi memang saat ini yang ditugaskan sebagai pengisi materi di 1 FM itu kami. Nah, mungkin pertanyaannya akan dijawab di media lain seperti itu. Baik, itu mungkin dari kami ya. Sebagai penutup, Bu, boleh nanti ada pesan buat rancang satu semua. Oke. Ini tidak jauh dari kondisi yang sedang kita alami gitu ya Pak ya. Sekarang di masa COVID-19 ini, mudah-mudahan meskipun dalam kondisi yang memang kita saling berjauhan dalam jarak maksudnya, bukan dalam arti silaturahmi gitu ya Pak ya. Iya. Hati maksudnya. Betul. Mudah-mudahan tidak mengurangi etos kerja kita, kinerja kita ataupun etos belajar bagi siswa-siswi yang lainnya seluruh Indonesia. Jadi meskipun kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat, Iya. tetap bersungguh-sungguh sebagaimana sifat Nabi, kemudian adanya al-amin gitu ya Pak ya, dapat Betul. dipercaya. Ketika guru memberikan tugas, silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin, amanah gitu ya. Iya. Silakan anak-anak pun insya Allah akan diberikan kemudahan dalam setiap jalannya, Amin. dan mudah-mudahan saja dengan adanya kondisi seperti ini Ya. menimbulkan semangat baru, tidak mengurangi etos kerja kita, tidak mengurangi etos Betul. belajar siswa-siswa, Siap. dan Ibu doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Barangkali alamin. seperti itu, Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini ya. Terima kasih kepada seluruh rencang satu yang sudah mendengarkan nih dari tadi jam 8 ya sampai jam 9 ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada pemilik. Oke, terima kasih ya buat Bapak dan juga Ibu yang sudah memberikan tentunya materinya buat adik-adik kita yang berada di SMKN 1 Cisarua dan juga tentunya buat Rejang 1 semuanya. Dan mungkin sekian ya materi yang diberikan di materi pendidikan agama dan juga budi pekerti ya. Mungkin nanti akan ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru yang lainnya dari SMK Negeri 1 Cisarua. Terima kasih buat Bapak ya. Sama-sama, dan juga Kak. Ibu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Amin, amin. Oke, mungkin buat Rejang 1 semuanya sambil kita menunggu ada lagu dulu depannya. Alhamdulillah. Mantap. Siap, Kang. Alhamdulillah.